Presiden Prabowo Subianto menyinggung kekalahan timnas sepak bola Indonesia dari Australia saat memimpin sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, tanggal 21 Maret tahun 2025. Timnas Garuda takluk dengan skor 5-1 oleh Australia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, kata Prabowo. Meskipun demikian Presiden yakin, penampilan timnas Indonesia akan membaik ke depannya. Prabowo memaklumi kekalahan timnas Indonesia tersebut karena masih diisi orang-orang baru. Ini juga ada tim yang baru, pelatih baru, tim taktis baru, jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik, katanya. Prabowo mengatakan sepak bola sangatlah penting bagi Indonesia. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat dicintai masyarakat Indonesia. Karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga, ucapnya. Kemenangan Australia atas timnas Indonesia, ada sesuatu yang dibeberkan oleh sumber terpercaya. Kemenangan Australia atas timnas Indonesia dalam pertandingan terbaru menarik perhatian banyak pihak, namun ternyata ada sesuatu yang lebih dari sekadar skor. Seorang sumber terpercaya mengungkapkan bahwa kemenangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh strategi di lapangan, tetapi juga oleh faktor-faktor di luar permainan yang membuat perbedaan besar. Menurut sumber tersebut, ada perubahan penting dalam taktik yang diterapkan oleh tim Australia yang sebelumnya tidak diketahui publik. Taktik ini tidak hanya melibatkan perbaikan fisik pemain, tetapi juga pendekatan mental yang lebih matang yang memberi mereka keunggulan psikologis selama pertandingan. Lebih lanjut, sumber tersebut menyebutkan adanya kebijakan internal dalam tim yang berfokus pada peningkatan kekompakan antar pemain, yang berimbas pada kinerja tim secara keseluruhan. Hal ini diyakini sebagai salah satu kunci kesuksesan tim Australia dalam mengatasi tekanan dan meraih kemenangan. Apa yang disampaikan oleh sumber terpercaya ini memberi gambaran lebih dalam tentang bagaimana kemenangan tersebut tidak hanya terjadi karena keunggulan teknis semata, tetapi juga karena faktor-faktor tersembunyi yang lebih strategis. Di laga melawan Australia kemarin, Kelvin Verdong sekali lagi menunjukkan kenapa Indonesia beruntung memiliki dirinya. Meski hasil akhirnya tidak berpihak pada Garuda, Verdong tetap tampil tanpa kenal lelah. Dia berlari tanpa henti, bertarung di setiap duel, dan memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Melawan tim sekelas Australia bukan perkara mudah. Lawan punya fisik lebih unggul, pengalaman lebih matang, dan tekanan lebih besar. Tapi Verdong tidak gentar, dia tetap berjuang sampai menit terakhir, menutup setiap celah, memenangkan duel meskipun posturnya sering kalah. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan, tapi langkahnya tidak pernah goyah. Mungkin banyak yang melihat skor akhir, tapi tidak semua melihat perjuangan di lapangan. Verdong tidak mengeluh, tidak mencari alasan, dia hanya terus bermain, terus berjuang. Karena baginya, membela Indonesia bukan sekadar tugas, tapi sebuah kehormatan. Dan meskipun laga itu berakhir dengan kekalahan, satu hal yang pasti, Kelvin Verdong telah memberikan segalanya. Garuda pantang menyerah, dan dia adalah salah satu buktinya. Timnas Indonesia sudah 2 kali kalah telak 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, Timnas Indonesia kalah telak dari Timnas Australia. Skuad Garuda bukan kali pertama dihantam lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tumbang 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga di Sydney Football Stadium, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, Indonesia sudah tertinggal 0-3 di babak pertama. Pada awal babak pertama, tim asuhan Patrick Kluivert sebenarnya mempunyai 2 peluang emas. Sundulan JIZS di tepis kiper Socerus, Matt Ryan. Sesaat kemudian eksekusi penalti Kevin Dix menerpa tiang hingga gagal membawa Indonesia unggul. Gawang yang dikawal oleh Maarten Paes bergantian dibobol oleh Martin Boyle, Nissan Velupillai, Jackson Irvin, 2 gol, dan Lewis Miller. Indonesia sekali membalas via oleh Romeni. Dengan kekalahan ini, peluang Indonesia finish kedua di grup C klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Indonesia masih mencatatkan 6 poin,
tertinggal 3 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga, dan 4 poin dari Australia di posisi ketiga. Bagi Indonesia, ini merupakan kekalahan kedua dengan skor 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan grup babak kedua, Indonesia juga kalah 1-5 dari Irak. Indonesia sudah bermain dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain sebanyak 15 kali, Indonesia kebobolan 22 gol. Lini depan Indonesia bisa mencetak 27 gol. Indonesia akan melawan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, digelar, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025 malam WIB. Kekalahan telak Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Irak 5-1 Indonesia tanggal 16 November tahun 2023. 2. Australia 5-1 Indonesia tanggal 20 Maret tahun 2025.